Modal 3 miliar, laba bersih 78.000. Bos Kopdes bilang, kami memang tidak mengejar untung. Loh, ya jelas. Ya jelas nggak ngejar untung, tapi ngejar lutung. Lutung bukan kasarong, dulu didukung, sekarang dibikin bingung. Linglong koyo wong gemblong. Dari lokasi wis jelas kuwi tidak ngejar untung. Lokasimu lho akeh sing hidden gem. Saking hidden wis mirip susune tonggo. Nggak kelihatan, susah ditemukan, apalagi dirasakan. Sekalinya merasakan malah jadi ancaman. Lagian kok aneh banget sih, Orang jualan kok nggak mikir keuntungan. Karepmu berkah Jumat ngono apa biasa, Lah berkah Jumat toh jelas dibagikan karena keikhlasan. Lah nek Kopdes dibagikan anggaran karena dekat kekuasaan. Cocok budal. Yes. Perihal keuntungan Kopdes yang hanya 78.000, PT Agnes menjawab. Jadi menurut beliau, Kopdes tidak sekedar mencari keuntungan, tidak sekedar mencari keuntungan. Terus dari apa ya? Dari apa ya? Buat project. Atau targetnya memang bukan keuntungan sih ya, tapi targetnya banyak-banyakan Kopdes kali. Pokoknya setiap desa, setiap sudut-sudut ada Kopdes. Mungkin targetnya kali ya, bukan keuntungan. Jadi kalian jangan aneh-aneh ya netizen. Jangan aneh-aneh mikirnya. Kopdes nggak nyari keuntungan, nggak butuh keuntungan kalian. Jadi jangan kalian hujat, jangan ya. Geger, demi gas 16.000 dan persembakoan yang murah, sejumlah penguasa bumi tertangkap kamera berpetualang di kawasan hutan di Desa Cianjay, Kecamatan Cianjur. Bukan untuk mencari kitab suci, namun demi menyambangi Kopung atau Koperasi Kampung Merah Putih, yang lokasinya kerap di luar Nurul, Ayu, dan Putri. Menurut informasi, para penguasa bumi ini rela menempuh ratusan kilometer mendaki gunung, lewati lembah, sungai mengalir indah ke samudra. Maaf. Ada lagi yang mau dilaporkan? Terima kasih Pak. Izin Pak melaporkan, proyek strategis Koperasi Desa Merah Putih yang berbatasan langsung dengan kuburan, statusnya paripurna dan siap operasi Pak. Supply chain-nya lancar jaya Pak. Seluruh kebutuhan primer alam barsa sudah ready stock Pak. Mulai dari kain kafan sutra anti rayap, kemenyan aromaterapi aneka rasa, sampai bunga kantil hidroponik kelas premium, semua tersedia untuk hajat hidup para entitas makhluk astral kita Pak. Ya. Selain itu, infrastruktur metafisika ini juga sudah fully staffed Pak. Ya. Kasirnya kita rekrut kuntilanak teladan yang loyal, sementara satpamnya berasal dari genderuwo yang gugur di medan perang dulu Pak. Dan manajer cabangnya dipegang langsung oleh dukun yang sudah purnawirawan Pak. Intinya sudah siap beroperasi dan sukses mutlak melampaui batas kewarasan. Sisa potong pita saja Pak ya. Oleh karena itu, mohon izin agar Kementerian Keuangan segera mencairkan APBN untuk pengadaan 1000 tumpeng kembang setaman dan sesajen premium VIP Pak. Ya, demikian Pak, laporan selesai. Baik, terima kasih. Masyarakat Indonesia tampaknya tidak perlu jauh-jauh lagi untuk mencari sebuah hiburan dari kekonyolan atau kelucuan. Memang setiap hari itu ditampilkan oleh statement-statement pejabat kita yang selain konyol ya, dan kemudian diparodikan dengan lucu oleh para netizen, tapi juga dengan statement-statement dari pejabat terutama presiden. Kemarin kan sempat viral ya dari omongan presiden yang mengatakan kalau Indonesia suram udah bergajah dari Indonesia. Ini yang selalu sekali guys ya. Dan akhir ini ada suatu pernyataan ya bahwa dari kebijakan Desa Merah Putih ya memiliki kipas itu sekitar harganya 1 unit itu 11 juta. Padahal di Shopee jika dicek itu harganya paling mahal itu 3 juta, 4 juta. Dan paling gong lagi yang kemudian dikritik habis oleh netizen dan kuliti
yaitu tentang dari untung ya Koperasi Desa Merah Putih ya di daerah Melawai itu sekitar 78.000 saja, padahal itu didirikan pertengahan tahun 2025. Lalu apa manfaat dari Koperasi Desa Putih yang menelan anggaran yang sangat fantastis? Dan seperti apa selengkapnya, yuk langsung kita lanjut. Seorang kepala desa di Kabupaten Pati disebut menolak bangun Kopdes Merah Putih di wilayah kekuasaannya. Alasannya begini. Tidak mau mendirikan KDLP dengan alasan uang yang diluncurkan secara tertulis itu 1,6 M. Tapi kalau desa dikasih uang 800 juta untuk mendirikan KDLP. Setuju untuk Silakan tanya 400. Ya. 400 kita hitung kasar aja. Mana orang matematik mana? Sarjana ekonomi itu. Mana sarjana ekonomi? Pak. Oke 400. Dia 1 bulan ya misalnya barang sini satu keluarga, satu orang itu dari baru satu orang beli 1 juta aja dari sini. Ya. Berapa juta? 1 bulan kali 30 hari. Berapa juta? 1 bulan aja dia beli sini 1 juta. Berarti berapa 100 juta masuk? Hah? Udah 1 juta. 10 juta. 400 juta. 400 juta kali 12 bulan. Kali udah main HP nggak apa-apa, ini bukan ujian. Saya bongkar supaya semua tahu. Fakta gila, ternyata orang yang berpotensi selingkuh itu tuh faktor dari lingkungannya. Dan yang lebih gilanya lagi, ada profesor yang tanya, nggak ada gunanya koperasi di desa. Koperasi yang kita canangkan minimal 70.000 koperasi merah putih baru, kalau bisa 80.000. Katanya tak ada gunanya. Nanti di tiap koperasi itu kita bangun gudang. Berapapun hasil di desa itu akan aman karena gudangnya ada. Saya sedih tahun-tahun belakangan. Saya dulu ketua umum HKTI, saya dapat laporan, Pak, di desa saya kita baru panen mangga yang paling bagus di dunia. Tapi tidak ada kendaraan untuk ambil. Setelah beberapa hari, hasil mangga yang terbaik itu rusak. Nangis petani-petani di desa itu. Sekarang tiap desa akan punya gudang. Tiap desa akan punya kamar pendingin. Hasil apapun akan aman sampai dia mampu menjual. Dan tiap koperasi akan kita beri truk. Aneh sekali ini lor. Ini kartu Indonesia Sehat ini sudah diblokir, sudah diberhentikan oleh pemerintah. Bukan punya saya saja, jadi sekitar 11 juta ini sudah diberhentikan atau dinonaktifkan. Ini lucu. Ini program yang sudah manfaatnya dirasakan oleh masyarakat banyak. Sementara MBG yang masih dalam tanda tanya, ini semakin digalakkan, semakin digencarkan. Anehnya lagi, ada satu program namanya gentengisasi. Jadi setiap rumah, setiap pabrik, setiap kantor, nanti atapnya diganti genteng. Terus nanti Koperasi Merah Putih nanti punya pabrik genteng sendiri. Tapi lucunya lagi lor, bangunan Koperasi Merah Putih tidak memakai genteng. Harapan ke depan, harapan saya nanti ada program gedekisasi. Jadi biar pejabat-pejabat seperti saya ini semakin banyak yang berai gedek. Koperasi Desa Merah Putih tampaknya adalah suatu kebijaksanaan yang paling lucu guys ya. Terutama dari letak-letaknya nih yang paling tidak itu ada suatu tantangan bagi masyarakat untuk membeli galon, membeli gas ya. Bayangkan dari masyarakat untuk menuruni lembah dan kemudian menaiki gunung seperti layaknya Ninja Hattori. Atau bahkan seperti dari Sun Gokong yang mencari kitab suci ya dengan melewati semak belukar dan kemudian bahkan melewati kuburan seperti uji nyali gitu guys. Dan ini menjadi suatu tontonan yang lucu ya, terutama dari kritikan-kritikan netizen ya. Karena paling tidak selain ya daripada kita sedih lah ya, membayangkan dari Indonesia suram yang dikatakan oleh para pakar gitu ya, lebih baik kita berandai-andai lah, udah bangun aja 30.000 atau bahkan 70.000 atau bahkan 80.000 seperti Prabowo Subianto. Lumayan kalau memang nggak jadi
dibikin koperasi bisa dijadikan untuk gor. Lumayan kan, bisa buat teduh ya para petani yang mungkin sedang ngarit, sedang angon bebek ya, bisa berteduh dan kemudian bisa sambil olahraga. Tentu saja ini menjadi sebuah harapan masyarakat yang mungkin udah terlalu kecewa banget ya dengan kebijakan Prabowo Subianto, dan kemudian dari kebijakan tersebut tampaknya ditunggangi oleh para pelaku oknum-oknum yang suka korupsi, dan tampaknya dari undang-undang yang tidak segera disahkan itu membuat masyarakat semakin kecewa enggak ya? Kayaknya tambah gembira guys ya. Kan kritikan yang diparodikan oleh Pak Detsan itu sangat lucu sekali guys. Ini seolah-olah mereka itu punya nyali banget ya. Padahal dari Prabowo Subianto seperti ingat ya, bahwa dari para konten kreator nih nantinya akan dijejak lewat IP ya, dari lokasi nantinya akan diciduk. Masih ingat kan ketika awal Presiden Prabowo Subianto menjabat, karena dia itu tidak ingin image Indonesia itu semakin jelek. Bayangkan jika Indonesia semakin jelek image-nya, para investor itu akan ketakutan dan kemudian mereka tidak menginginkan investnya untuk didirikan di Indonesia. Tetapi masalahnya masyarakat ya udah tahu pemerintah udah jelek duluan gitu. Jadi inilah dari sikap puncak masyarakat tentang dari kemarahannya kemudian dialokasikan dengan suatu energi yang positif ya. Udah deh, menghibur aja ya dari pore-pore lucu netizen yang kemudian sebagai bahan kritikan untuk pemerintah. Ya siapa tahu pemerintah itu lebih care, lebih aware kepada sebuah kritikan yang nantinya kalau dikritik dengan marah-marah, nanti pemerintah marah. Tahu-tahu ada suatu aliansi atau suatu agensi ya yang tiba-tiba saja pakai air keras. Semoga tidak ya, Prabowo Subianto adalah orang yang paling bijaksana dan semoga saja masuk surga. Terima kasih, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.